Halo dunia, apa kabar? Kita masih di channel Indonesia. Oh ya dunia, kita bahas tentang Indonesia ya. Itu kan kita melihat berita yang ada di tiang listrik yang di Sumbar itu kan. Dia mati terpanggang kan. Datanglah warga Indonesia bilang dia itu pencuri trafo kan. Dia itu orang listrik yang mengerti listrik mencuri trafo. Jadi aku bilang ya buat warga-warga Indonesia yang nggak berotak, yang kawanan seotak dengan para Lucifer gembel cabul nggak berkaca ya. Kalaupun dia pencuri trafo ya, itu top loh ya. Itulah ajaran ibunya yang taat dan kuat agama ya. Karena apa? Dia nggak mau mengganggu masyarakat yang punya lahan di bawah 20 hektar ya. Kalaupun dia pernah mengambil itu hal paling 100 kilo 200 kilo kan nggak membantai habis-habisan kayak kami nih kak, kayak komplotan si Johari anjing ini modus nungguin jembutnya ya. Jadi itu yang memanjat trafo itu ajaran orang tuanya itu sangat-sangat hebat, nggak ada menandingi itu ya. Kuat agama ajaran orang tuanya itu, mungkin orang tuanya itu dari surga dulu itu turun ya, makanya begitulah ajaran orang tuanya ya. Kalaupun dia pencuri trafo PLN, segala milik negara yang hilang itu ditanggung jawabi oleh negara ya. Nggak ada hubungannya kerugian warga, nggak ada ya. Di situ dari uang perum peruri dan pajak migas ke situ. Karena pajak migas ini 50-50 ya. Setengah untuk negara, itulah untuk perbaikan jalan, mengaspal jalan ya kan. Dan setengah untuk pihak pengelola ya. Jadi nggak ada hubungan sama warga-warga anjing kawanan gembel cabul nggak berkaca ya. Nggak ada ya. Jadi itu hanya hubungannya sama negara ya. Nggak ada kerugian kau di situ ya. Jadi kalaupun dia itu pegawai PLN, mereka itu bergaji kecil loh. Tapi kerjanya itu harus disiplin waktu ya. Mengabdi sekian tahun. Sedangkan gajinya itu makan aja pun nggak lolos, ya kan? Makan. Dia harus memperjuangkan anak orang tuanya, ya kan? Karena dalam pengabdian ini, ya, yang dipikirkan itu yang memperjuangkan itulah orang tuanya, yang diperjuangkan itulah anaknya. Jadi makan aja pun dia nggak lolos, ya. Jadi itulah. Jadi kalau dia pun pencuri PLN kau klaim, itu kau nggak usah bacot kali lah. Karena segala barang yang hilang, barang milik negara itu ditanggung sama negara. Bukan kayak kau. Kau itu ibaratnya membantai kami secara habis-habisan segala bidang. Baik tanaman, kendaraan, PLN, ya itu kau anjing. Kau itu iblis yang turun dari neraka jahanam. Sedangkan dia yang di tiang PLN itu orang tuanya turun dari surga. Ya, ajarannya bagus, kuat agamanya. Begitulah yang ditiru orang-orang ya. Kalaupun dia ninjalah kepada orang yang punya lahan 20 hektar ke atas. Ya. Karena itu udah kategori HGU itu ya, hak guna usaha. Bukan lagi SHM pribadi ya. Itu udah HGU pengusaha kalau dia 20 hektar ke atas. Dan itu udah kategori miliarder itu ya. Beda kalau kami ini. Kami ini hanya cukup untuk makan dan beli obat ya, karena sebagiannya untuk mengelola hasil pertanian kami ya. Udah gitu pun susah pinjaman, tapi kami habis dibantai ya. Jadi kau nggak usah terlalu bacot mulut kau ya. Kau itu nggak ada hubungan sama laki-laki papangkat ya. Yang ada kau kan 90% adalah petani dan pekebun. Jadi hubungan kau hanya sama toke-toke sawitmu, pemilik ram, toke-toke palawijamu, ya kan? Itu hubunganmu. Karena mereka yang memakan banyak keuntungan dari hasil pertanianmu. Contohnya ya, di tanggal 23 Maret 2025, semua ram membuat harga 2.900.
Padahal yang ditentukan Pemda adalah 3.741 ya. Jadi 800 lebih rupiah mereka memakan hasil pertanianmu. Kita buat ya 100 untuk sewa tronton, 50 untuk sewa supir, 100 untuk sewa servis trontonnya, jadi 250.000. 250 perak, 150 perak lagi itulah untuk biaya pekerjanya, ya kan? Biaya dari pekerja muat, menulis-nulis, ya kan? Biaya kertas, biaya kebersihan, ya, biaya mengope, ya kan? Membeli air minum. Nah, itulah 150.000 lagi dari sekian ratus ton, ya. Jadi itu hanya memakan maksimal 400 perak ya dari harga yang ditentukan oleh Pemda ya. Jadi 400 perak lagi tadi yang 800. Itulah keuntungan orang RAM dalam per bulan. Kalikan aja berapa ratus ton kelapa sawit petani. Berapa ratus ton hasil palawija petani. Nah, kalikanlah berapa ratus perak yang dimakannya. Jadi mereka itu bisa super kaya raya ya. Bisa sebentar itu nanti mewah-mewah ya. Bisa lain mama lain bapak membuat rumah mewah tiap anak ya kan. Membuat depositonya miliaran ya. Bisa mengumpuli lonte-lonte ke SMJ itu kan. Bisa dikumpulnya lonte-lonte kan. Pepek kincong di sananya. Itulah. Bisa mewah lah kendaraannya, roda 2-nya nanti 50 juta ke atas, kendaraan pribadinya 500 juta ke atas, ya kan, tiap anak rumah mewah, perabotannya mewah-mewah ya. Jadi orang tuh bisa, nggak kau tengok itu kayak SMJ ya kan, itu karena dari hasil tanah semi. Kalau dibilang mereka rugi pemulangannya ya, kalau kelapa potong bonggol itu di PKS ya, itu udah kencang kali 2%, udah kencang kali ya. Bahkan mereka tuh 1% atau enggak adanya. Kalau apalagi cantik orang tuh membelah bonggolnya itu cantik rapi, itu enggak adanya potongannya ya. Paling kencang 1%-nya itu kalau cantik dia membuang. Dan kalaupun masih agak-agak apa, itu paling kencang 2% ya. Jadi 1,5% lagi dari 1 tronton itu berapa ratus kilo. Itu pemulangannya. Kalaupun ada pemulangan, dari pemulangan dia nggak ada rugi ya. Kalau ada pun kau lihat dipulangkan dari PKS, hitungan dari persenan RAM ke persenan PKS itu udah impas ya. Impas, tidak ada rugi walaupun dipulangkan ya. Kau hitungkan aja, hanya kita buat aja 2%. Padahal itu nggak sampai 2% di PKS ya. Kita buat aja di PKS 2%. Di lapangan 3,5% dibuat RAM. 1,5% hitungkan kali 30 ton. Berapa ratus kilo itu kan? Jadi itulah pemulangannya. Kalau dari segi pemulangan mereka nggak ada rugi ya. Jadi dari segi harga mereka 400 perak dari sekian ratus ton. Setiap nanti ada pembagian THR begitu. Karena anaknya nggak berfungsi. Uang mereka miliaran nggak berfungsi bisa mencetak cuan. Seharusnya cuannya inilah, karena sudah banyaklah cuannya kan, yang dikelola anaknya untuk menggaji dan memberi THR. Menggaji-gaji pekerja. Kayaknya kalau mereka modal 500 juta aja ya, digunakan waktunya untuk belajar trading ya, 500 juta itu bisa menghasilkan satu hari itu 1 juta sudah 100% bisa ya. 1 juta 100% bisa per hari ya. Kalau dia pun masuk ke forex, ke saham di BBRI, 1 juta dia bisa itu 500 juta itu sehari. Jadi 1 juta ini untuk menggaji pekerja udah lolos sebetulnya ya. Atau memberikan THR pun 1 bulan sebelum menjelang hari-hari besar kayak 17 Agustus, THR apa, supaya petani tidak ditindas. Mereka harus sudah bekerja sebulan sebelum hari-hari besar itu kayak 17 Agustus, Lebaran, Tahun Baru kan. Karena itu adalah istilahnya meminta dari dari RAM kan. Itu mereka harus kerja menghasilkan cuan ya. Bukan membangun rumah tiap anak mewah-mewah ya. Bukan kayak gitu. Jadi kau warga-warga anjing, mungkin otak kau itu hanya tahu ABC tapi sok-sok pintar.
Itulah yang kau bahas toke-toke sawitmu ya. Itulah yang kau lempari sama lumpur lapindo anak-anaknya itu ya. Nah, jadi jangan kau bahas laki-laki perpangkat. Otak laki-laki perpangkat nggak sama dengan kau. Sedangkan si Mubin Syagian SD otaknya, hartanya di mana-mana ya. Nah, jadi itu aja, SD otak si Mubin Syagian, hartanya di mana-mana ya. Nah, masa kau kalahkan sama otak yang laki-laki perpangkat ya kan?